Pemirsa Menko Polhukam Mahfud MD meyakini bakal segera ada tersangka dalam perkara dugaan penistaan agama pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Ya, Mahfud kemudian juga menyebut dua hal yang melatar belakangi. Di antaranya polisi telah melakukan gelar perkara dan penyidik telah menaikkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Lantas, cukupkah segala kontroversi Panji Gumilang ini bakal menjadikannya sebagai tersangka penistaan agama? Kita membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Ada mantan Kabar Eskrim Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, ada pakar hukum pidana Profesor Muzakir. Nanti kita juga berharapkan bisa bergabung juga ada kuasa hukum Panji Gumilang, ada Pak Hendra Effendi. Kita baru bergabung Pak Ito dan juga Prof Muzakir. Saya ingin ke Pak Ito dulu. Pak Ito, dari analisa Anda sejauh ini apa yang membuat polisi belum juga menetapkan tersangka, Pak? Ya, baik. Terima kasih, Mas Afan. Yang pertama, yang disampaikan Bapak Menko Polhukam, tentunya itu sangat berdasar. Kenapa? Karena Kepolisian Republik Indonesia ini kan di bawah ya koordinasi Kemenko Polhukam. Tentunya laporan-laporan yang update disampaikan kepada beliau. Ya. Kemudian yang kedua, dari informasi yang saya terima, bahwa pertama dalam proses penyelidikan sebagaimana disampaikan di Krim ya atau Direktorat Tindak Pidana Umum itu sudah dilakukan dalam langkah penyelidikan, pemeriksaan terhadap saksi, pelapor, kemudian juga saksi ahli dan ada beberapa barang bukti yang diserahkan dan juga dimintakan klarifikasi kepada saudara Panji Gumilang. Itu statusnya masih permintaan keterangan ya atau klarifikasi. Kemudian dilakukan gelar perkara dan diduga ditemukan ada satu perbuatan yang memenuhi unsur sebagaimana disangkakan dalam pasal 156 ayat A yaitu penistaan agama. Nah, kemudian Direktur Tindak Pidana Umum menyampaikan kepada publik bahwa telah ditemukan unsur pidana. Sehingga dalam waktu dekat saya yakin minggu depan itu akan dilakukan pemeriksaan kembali kepada saksi pelapor, kemudian saksi ahli dalam statusnya adalah untuk memenuhi kepentingan barang bukti ya sesuai dengan pasal 184 ayat 1 juga terhadap seseorang yang tentunya penyidik sudah menetapkan orang itu adalah akan menjadi tersangka, yang bersangkutan akan dipanggil diperiksa sebagai tersangka. Kemudian juga dari informasi yang kami terima hasil gelar perkara tambahan itu juga bisa dikenakan atau terdapat dugaan pelanggaran unsur pidana yaitu pasal 45A ya ayat 2 maupun pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2015 tentang ITE ya ITE, sehingga di sini akan semakin memperkuat. Tetapi untuk tindak pidana umum yang akan difokuskan adalah pasal 156 ayat A yaitu tentang penistaan agama, sehingga penetapan tersangka, pemeriksaan saksi-saksi yang akan dilakukan dalam proses penyidikan, tentunya ini akan dijadikan untuk bahan pemberkasan untuk diteruskan ke pengadilan. Demikian yang mungkin dapat saya sampaikan. Pak Ito, sebelum kita membahas lebih dalam soal penerapan pasal terhadap Panji Gumilang, saya ingin fokus dulu begini. Tadi Pak Ito menyampaikan bahwa informasi yang didapatkan oleh Pak Ito ini bahwa statusnya sudah naik ke penyidikan, artinya penetapan status tersangka terhadap Panji Gumilang itu informasi per kapan Pak Ito dapatkan? Ya, saya kira begini, saya tidak menyebutkan siapa yang terlibat, tetapi penyidik juga menyampaikan bahwa masyarakat juga pasti sudah tahu ya, karena kita kan harus mengedepankan azas praduga tak bersalah ya Pak ya. Sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan diumumkan, tentunya ini masih merupakan sesuatu kewenangan dari penyidik. Jadi untuk ini saya juga tidak mendahului, tapi penyidik menyampaikan sudah ada seseorang yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Dan saya kira kita semua sudah bisa mendebakkan yang diperiksa, kemudian yang dilaporkan, kemudian bukti-bukti yang mengarah kepada siapa. Tapi tentunya sesuai dengan aturan hukum, kita tidak bisa menyebutkan nama seseorang sebelum itu diumumkan oleh penyidik. Demikian, Pak. Saya ingin ke Prof Muzakir dulu. Kalau begitu Prof Muzakir, kita tahu ini penyidik sudah naik ke penyidikan tapi belum ada tersangka, lalu kemudian ada statement dari Pak Mahfud bahwa segera akan ada tersangka. Apakah memang statement ini sebenarnya ditujukan untuk menekan polisi kah agar segera tersangka atau apa analisa Anda? Baik, itu prinsipnya kan begini, kalau suatu proses penegakan hukum itu kan dimulai dari proses penyelidikan. Ya. Jadi kalau simpulan penyidikan itu sudah menyatakan bahwa suatu perbuatan yang sedang diperiksa dalam penyelidikan itu disimpulkan dan diuji melalui gelar perkara,
yang kesimpulannya menyatakan bahwa itu ada dugaan terjadinya tindak pidana atau perbuatan itu sebagai perbuatan pidana, maka langkah berikutnya adalah melakukan istilah bahasanya adalah dimulainya penyidikan, ya, atau menerbitkan sprindik dan selanjutnya menerbitkan SPDP, ya. Jadi kalau sekarang itu sudah tahapan penyidikan, berarti telah terbit namanya surat perintah penyidikan. Kalau surat perintah penyidikan itu adalah tugasnya dalam rangka untuk mengumpulkan bukti-bukti untuk memastikan bahwa unsur-unsur tidak pidana yang disangkakan itu adalah terpenuhi. Nah, jadi dalam penyidikan itu tidak harus ada tersangka terlebih dahulu. Bahkan hukumnya menyatakan bahwa dilakukan penyidikan itu intisarinya adalah untuk memastikan sangkaan tidak pidana itu unsur-unsurnya terpenuhi karena telah mengumpulkan serangkaian bukti-bukti dan barang bukti dan alat bukti yang menyatakan bahwa itu telah terpenuhi unsur-unsur delik. Kalau sudah ada pernyataan bahwa itu telah terpenuhi unsur delik, minimum itu dengan 2 alat bukti, barulah kemudian akan mencari siapa yang melakukan tindak pidana tersebut. Dengan kata lain, dengan 2 alat bukti pula nanti akan ditetapkan bahwa si A atau si B itu yang dinyatakan bahwa dia adalah sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Nah, kalau kita urutan berikutnya dalam proses penyidikan, maka harus dicari siapa yang harus dijadikan tersangka. Nah, sebelum jadi tersangka, menurut putusan Mahkamah Konstitusi, maka yang bersangkutan harus diperiksa sebagai calon tersangka. Yang esensi pokoknya adalah dia akan diperiksa berdasarkan dugaan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Nah, atas dasar itulah maka setelah diperiksa jadi calon tersangka, yang bersangkutan boleh juga mengajukan barang bukti atau alat bukti atau saksi untuk memastikan bahwa apa yang diperbuat menurut pendapatnya atau pandangannya dari pihak terperiksa atau calon tersangka itu, dia bisa membantu dia untuk meringankan keterangan pada proses penyidikan. Hasil itulah maka penyidik menyimpulkan nanti kalau kekuatan pembuktiannya letaknya pada penyidik itu sudah valid dan sahih untuk memastikan dia sebagai pelakunya, maka kesimpulannya dia bisa ditetapkan sebagai tersangka. Jadi kalau kita runtut berdasarkan KUHP, penetapan tersangka itu proses yang terakhir kalau proses penyidikan untuk membuktikan dugaan terjadinya tindak pidana itu telah terpenuhi. Setidak-tidaknya atau sekurang-kurangnya minim dengan 2 alat bukti. Baik. Demikian. Baik, ini nanti akan kita dalami, tapi kita jeda dulu ya Bapak-Bapak ya. Kabar Petang akan kembali hadir saat lagi untuk Anda tetap bersama kami.